Jadi kita mulai dulu, pertama saya akan merubah sedikit urutan. Kita langsung mulai dengan Pak Supramu ya, yang sudah melihat Sumatera Barat lama, kemudian melihat satu sisi yang potensial di Sumatera Barat, tanpa gembar-gembor, langsung melakukan investasi dengan segala risiko, dan kemudian dengan segala perjuangan masalah tanah, masalah hutan lindung, segala macam, hal-hal yang masih baru ya, energi terbarukan, dan beliau dengan gigih, dan ternyata bisa melakukan itu, tapi tentu dengan suka dukanya, dan tentu kita ingin tahu juga apa sih lessons learned ya, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Pak Supramu sebagai pengusaha di bidang perminyakan, energi terbarukan, dan juga sudah punya pengalaman banyak di level internasional, bukan hanya di nasional. Kepada Bapak Supramu Santoso, kami persilakan dengan segala hormat. Beliau adalah presiden atau chairman dari Supreme Energy, salah satu perusahaan di Indonesia, perusahaan energi yang sangat disegani. Kami persilakan Pak Supramu, nanti bersiap-siap Adinda Erigas ya, untuk memberikan perspektif dari akademisi. Silakan Pak Supramu. Di unmute dulu Pak, di unmute Pak. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Senang sekali saya bisa bergabung dengan diaspora Sumatera Barat ini. Saya sendiri bukan orang Minang, tapi saya orang Sumando juga, jadi ya sudah saya anggap Sumatera Barat itu juga negara saya juga gitu. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Fazli Jalal dan narasumber yang lain yang saya hormati, yang saya tidak sebut satu-satu untuk menyingkat waktu. Susah memang untuk bicara potensi Sumatera Barat dalam waktu 10 menit. Jadi kita singkat-singkat saja. Saya akan bicara umum dulu, tidak langsung ke geothermal. Saya kira Sumatera Barat itu satu provinsi yang sangat blessed ya, sangat blessed dengan alam yang indah, bumi yang luar biasa, dan letak yang sangat strategis, dekat dengan Singapura, dengan Thailand, dengan sangat bagus letaknya itu. Jadi sebetulnya tadi kalau ada mengatakan bahwa kita tidak beruntung karena tidak ada natural resources seperti batu bara, kita sangat beruntung. Kalau ada batu bara di sana udah hancur itu Sumatera Barat tuh, dan keindahan dan potensi pariwisata itu akan berantakan. Jadi dengan alam yang demikian, maka potensi investasi di bidang wisata, perkebunan, pertanian, dan energi juga sangat luar biasa. Yang saya ingin sorotin paling nggak 3 menit ini adalah wisata. Luar biasa potensi wisata di Sumatera Barat itu yang sama sekali tidak terjamah. Kalau saya pergi ke setiap kala lewat di danau, misalnya danau atas dan bawah, saya selalu membayangkan bagaimana kalau di tengah danau itu ada kapal floating, ada restorannya. Kemudian ada water sport. Kalau saya lihat gunung-gunung itu bagaimana kalau antar gunung-gunung itu ada cable car, ada hotel, luar biasa potensi itu. Demikian juga kalau ke Danau Singkara atau ke mana itu di dekat Payakumbuh itu. Itu kalau saya lihat tuh luar biasa. Saya selalu membayangkan kalau saya ke Swiss dan lain-lain itu. Alangkah luar biasanya kalau ini dikelola. Tapi untuk mengelola itu memang memerlukan satu perencanaan yang sangat komprehensif, profesional. Jadi perencanaan yang harus dilakukan oleh orang-orang tourism yang profesional. Kemudian mempertimbangkan juga dengan impact-nya terhadap sosial dan masyarakat yang masyarakat Sumbar yang menurut saya juga sangat rigid, jadi itu juga harus dipertimbangkan. Itu saya kira peran pemerintah daerah untuk mulai melakukan perencanaan yang komprehensif dengan bantuan konsultan profesional untuk bagaimana mewujudkan, menjadikan tanah yang begitu indah menjadi aset pariwisata yang luar biasa. Dan pariwisata itu multiplier efeknya luar biasa, baik dari segi tenaga kerja maupun multiplier efek dari segi supply dan lain-lain sekalian. Saya kira ini perlu yang ditangani secara serius sekali bagi pemerintah Sumatera Barat itu dengan satu perencanaan yang komprehensif. Sayang sekali sekarang ini perhatian dari Bapak Bupati itu, kalau saya lihat Sumatera Barat, satu keliling di daerah Sumatera Barat semuanya, itu tidak ada rasa sayang untuk memelihara keindahan itu. Coba kalau Bapak-Bapak pergi kemana saja, di pinggir-pinggir jalan itu ada rumah-rumah yang berantakan. Seolah-olah tidak ada
tidak ada tata ruang, tidak ada kebijakan tata ruang atau tidak disiplin menegakkan tata ruang. Kemudian kalau saya berjalan aja dari Padang sampai Sulawesi Selatan, itu penambang-penambang yang menghancurkan gunung-gunung. Bahkan pasir-pasir itu pergi berserakan di jalan-jalan. Sehingga keindahan itu sangat terganggu, dan kalau itu tidak ditertibkan, keindahan Sumatera Barat yang membawa peluang yang luar biasa untuk pariwisata itu akan tergerus. Jadi ini perlu ditangani secara cepat mengenai tata ruang dan juga penambang-penambang liar agar keindahan dan potensi Sumatera Barat terjaga dan dibuat satu plan yang komprehensif untuk bagaimana memanfaatkan alam yang indah ini. Di situ saja mengenai pariwisata, kita bisa berjam-jam untuk diskusi itu. Saya sangat senang sekali dengan subjek ini. Kemudian energi tentu merupakan satu sumber yang cukup untuk peluang investasi Sumatera, baik dari sumber energi panas bumi. Di situ ada 1.700 megawatt potensi ya, yang tersebar di seluruh beberapa kabupaten di Sumatera Barat, 1.700 megawatt. Kemudian energi air 1.100 megawatt. Kemudian tentu saja dengan ada kebun sawit dan lain-lain bisa dikembangkan bioenergi sawit di Sumatera Barat, dan juga energi surya. Danau-danau yang luas itu bisa dikembangkan menjadi sumber energi solar energi, energi surya. Karena permukaan danau itu bisa dijadikan floating surya panel. Itu bisa dikembangkan sehingga di samping menjadi sumber energi juga bisa menjadi tourism attraction di situ. Jadi itu juga merupakan sumber energi yang sangat luar biasa. Tapi memang kendalanya investasi energi itu, masalahnya adalah kebijakan energi itu ada di pemerintah pusat. Dan basically ada dua yang menentukan, yaitu ESDM dan PLN. Karena PLN merupakan satu-satunya pembeli dari energi. Ini yang selalu merupakan kendala, karena keputusan-keputusan akan sangat panjang. Nanti akan saya ceritakan apa yang saya alami. Masalah yang pokok adalah pricing policy, penentuan harga jual dari energi. Itu masalah paling pokok. Konflik ya, merupakan dikotomi antara niat pemerintah untuk memberikan affordable energy, yaitu energi yang terjangkau oleh rakyat, tapi di satu pihak adalah keekonomian dari investment itu. Ini yang selalu konflik dan memakan waktu yang lama. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah most of energy resources di Sumatera Barat itu terletak di hutan lindung, bahkan di taman nasional. Itu yang sangat susah. Kemudian yang ketiga adalah acceptance dari masyarakat atas investasi itu. Kita lihat bagaimana misalnya investor energi yang akan berusaha di Gunung Talang tidak bisa masuk, mobilnya dibakar dan lain-lain, padahal itu sudah ada penugasan dari pemerintah. Itu merupakan masalah. Dari penerimaan masyarakat dan pengelolaan masyarakat memang itu merupakan penghalang. Tapi Supreme Energy mempunyai pengalaman yang bagus dalam hal ini. Saya akan ke panas bumi. Jadi panas bumi ada 17 titik di Sumatera Barat. Dari 17 titik itu yang sekarang sudah terbukti, yang sudah menjadi produksi baru di Sulawesi Selatan, yaitu yang kami lakukan, yang sekarang baru 80 megawatt. Sedangkan ada penugasan kepada Medco di Bonjol, Pasaman itu ada 100 megawatt, tapi belum dilakukan apa-apa. Yang tadi saya katakan juga sudah ada penugaskan Hitai Corporation di Gunung Talang 20 megawatt, tapi tidak bisa masuk karena terhalang oleh masyarakat. Ini memang merupakan masalah ini. Yang paling berat bagi panas bumi adalah masalah harga listrik. Karena panas bumi merupakan satu investasi yang sangat besar, menanggung risiko yang besar sekali, karena dari awal kita harus melakukan eksplorasi. Dan chance of success untuk eksplorasi, kalau kita ngebor itu chance suksesnya hanya 50% ya. Dari setengah persen, 50% gagal, 50% berhasil. Itu kemudian investasi memerlukan investasi sangat besar, dan jangka untuk pembangunan itu panjang sekali. Jadi kalau kita lancar semuanya, dari awal kita mulai investasi sampai kita produksi, itu memerlukan waktu 8 tahun. Kalau normal. Supreme Energy memerlukan waktu 12 tahun.
12 tahun, Pak ya? 12 tahun, Pak. Dari awal kita mulai studi geologi sampai produksi 12 tahun. Nanti saya cerita liku-likunya. Dan di Indonesia ini, walaupun kita ada sumber panas bumi yang terbesar di dunia, tapi semenjak financial crisis 1989 itu, hanya 2 perusahaan swasta yang melakukan eksplorasi berhasil, yaitu Supreme Energy dan Orca yang ada di Sumatera Utara itu. Yang lain-lain hanya dikerjakan oleh Pertamina dan Geodipa. Jadi di sini kelihatan betapa beratnya investasi panas bumi itu. Nah, sekarang saya cerita mengenai Supreme, bagaimana beratnya ini. Jadi Supreme itu mulai melakukan studi geologi, geofisika dan lain-lain di lapangan itu tahun 2008, Pak. 2008 kita mendapatkan penugasan dari Menteri SDM untuk mengembangkan panas bumi di Sumatera Barat, yaitu di Muara Labuh. 2008 dan kemudian baru tahun 2019 kami produksi. Jadi 11 tahun. Nah, saya ceritakan 11 tahun itu di mana susahnya. Kita melakukan studi 2008, kemudian habis studi, hasil studi kita sampaikan ke pemerintah untuk tender. Nanti kita dapat right of first refusal. Memerlukan waktu 4 tahun pemerintah untuk melakukan tender itu. Oh maaf, 2 tahun. Jadi 2010 baru ditenderkan oleh pemerintah dan kita berhasil. Tapi memerlukan 4 tahun untuk melakukan perundingan dengan PLN untuk perundingan jual beli uap. Jadi tahun 2012 kita baru menandatangani perjanjian jual beli uap dengan jual beli listrik dengan PLN. 4 tahun. Bayangkan selama itu kita keluar uang terus. Dan 4 tahun itu saya loh, Pak. Saya yang mempunyai teman banyak, koneksi banyak, kenal menteri, kenal lain-lain, itu masih 4 tahun. Bayangkan kalau investor luar negeri yang tidak punya networking, berapa tahun itu? Jadi dari saya eksplorasi, dari saya survei, sampai saya menandatangani perjanjian jual beli listrik itu 4 tahun. Nah, sesudah itu kita baru melakukan eksplorasi, ya, membangun jalan, mengebor sumur dan lain-lain itu memakan waktu 3 tahun. Bayangkan kalau Sumatera Barat itu sumber-sumber energinya juga di gunung, di atas gunung. Kita sebelum melakukan pengeboran, kita harus membangun jalan sekitar 30 kilo ke atas. Itu aja sudah menelan biaya sekitar $30 juta sebelum kita melakukan pemboran. Nah, sesudah itu kita melakukan pemboran 6 sumur. Itu sumur eksplorasi. Sumur pertama yang kita drill gagal. Berhasil, baik. Saya gembira sekali, sesudah 5 tahun akhirnya kita bisa melihat sumur itu. Tapi sumur kedua gagal, sumur ketiga gagal, sumur 4 gagal. Dry. Kemudian sumur kelima kecil, sumur ke-6 sedang. Jadi dari 6 sumur itu yang kita perkirakan akan mendapatkan hasil 220 megawatt, kita hanya bisa mengembangkan 80 megawatt, hanya sepertiganya. Jadi benar kalau dikatakan memang saya berdarah-darah itu. Dan jadi pada tahun 2014 kita menyelesaikan eksplorasi, dan kemudian tahun 2015 kita mulai membangun hanya 80 megawatt. Sepertiga dari apa yang kita rencanakan. Tapi alhamdulillah tetap kita syukuri bahwa sekarang ini 85 megawatt malahan sudah mengalir dan sukses. Dan selama pengembangan itu, jadi selama pengembangan kita ngebor lagi sekitar 13 sumur. 13 sumur, satu sumur itu $7 juta, Pak. Jadi pada pengembangan kita ngebor lagi 13 sumur. Sehingga dan habis itu kita melakukan pembangunan. Jadi total investasi kita itu $580 juta atau sekitar hampir 9 triliun yang kita investasi di 9 triliun, Pak ya? 9 triliun di investasi Sumatera Barat. Ya, wow. Luar biasa. Di situ itu. Tapi kita sukses dalam arti dalam pembangunan kita sukses walaupun kecil gitu. Sehingga ekonomi returnnya sangat minimum. Tapi alhamdulillah kita sukses. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan itu? Sebagai rasa terima kasih kami kepada masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Solok Selatan, saya bangun GOR. Saya bangun gedung olahraga dan gedung pertemuan. Ini dalam rangka kita mendekati masyarakat.
saya ceritakan bagaimana kita menghadapi masyarakat sehingga kita walaupun ada problem, tapi minim problem kita. Sebelum kita melakukan kegiatan di Sumatera Barat, di Solok Selatan, kita undang 50 orang dari Solok Selatan, yaitu ada kepala negari, curong, dan tokoh-tokoh masyarakat, 50 orang kita bawa ke Jawa Barat. Itu sebelum kita melakukan kegiatan apa-apa. Kita lihat, kita bawa ke lapangan-lapangan panas buminya Chevron, panas buminya Wayang Windu. Kita lihat bahwa ini loh, panas bumi tidak ada dampak sama sekali terhadap lingkungan, sehingga mereka bisa menerima, bisa mengerti. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan oleh investor panas bumi yang lain. Kita bawa mereka, kita lihat dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan bahwa panas bumi tidak ada dampak sama sekali. Dan selama kita melakukan kegiatan, selalu kita menjaga hubungan yang sangat erat sekali dengan masyarakat. Walaupun kita belum menghasilkan, Pak, setiap tahun kita mengeluarkan uang $300.000 untuk CSR. Baik membangun masjid, membangun pasar, pendidikan, dan lain-lain. Walaupun kita belum punya penghasilan. Dan stadionnya saya dengar standar internasional, Pak ya? Ya, itu habis 30 miliar kita, Pak. Iya. Untuk bangun stadion itu. Itu filosofi saya bahwa kita itu harus menjadi bagian dari good citizen dari daerah itu yang di mana kita berada. Baik. Nah, kemudian satu lagi hal yang kita lakukan, Pak. Kita itu sangat sangat aware terhadap environment. Jadi yang kita bebaskan itu hanya 100 hektar, Pak, untuk bangun itu. Tapi kita sekarang mempunyai komitmen untuk rehabilitasi hutan 250 hektar. Alhamdulillah. Yang kita bebaskan 100 hektar, 250 hektar. Kemudian kita ada program yang namanya LRP, Livelihood Restoration Plan. Itu semua orang yang terdampak oleh pembangunan kita, orang-orang yang dulu kita bebaskan, itu kita monitor kehidupannya, kita bantu. Kita monitor bahwa make sure mereka tidak worse off sebelum dan sesudah kita beli tanah mereka itu. Itu yang kita lakukan dengan beberapa program itu. Jadi itu yang saya kira dalam sudah 10 menit ini saya kira, Pak ya. Iya, Pak. Nanti bisa ditambah nanti dari seri kedua nanti, Pak. Karena memang banyak yang bisa kita diskusikan itu, Pak ya. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supramu. Nanti kita pertajam.